Anybody home? Buat kalian yang selalu saja kesasar di channelku ini, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Hari ini kita mau ngomongin tentang kasus yang menghebohkan di Indonesia. Hari ini Madam Suki kembali lagi ke sini dan terima kasih buat kalian yang udah mampir di channelnya Madam Suki. Sekarang Madam Suki mau beranjak atau beralih kepada salah satu kalian yang bertanya dari Kirari Mobobosi. Cantik sekali ya namanya ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah RR juga tolong bacain energinya dong, Madam. Oke, jadi sambil kita ngebahas, sambil Madam Suki mau cari tahu dari pertanyaan kalian. Oke, nah kita tahu ya RR ini sepertinya berbalik arah begitu. Dan dia berubah pikirannya itu setelah ia ditemui oleh istrinya dan adiknya ya. Nah, kemudian kedua orang tersebut menyampaikan pesan dari orang tua RR begitu. Disitulah RR kemudian menjadi atau mengikuti jejak Richard. Oke, kita cari tahu yuk. Energinya bagaimana sih si RR ini sesuai dengan pertanyaannya Kirari. Oke. Jadi perasaan RR saat ini aja ya, saat ini atau kenapa dia memutuskan untuk mengikuti jejaknya Richard. Kenapa? Kenapa dia mengikuti jejak Richard? Di sini ada The Rebel. Wow, resonate ya? Resonate. Oke, terus apa lagi? Nothingness. Oke. Terus RR, kenapa kamu? Di sini ada the Fool. Oke. Jadi, Madam Suki akan bacain dari pertanyaannya Kirari. RR juga bacain energinya Madam. Nah, di sini Madam Suki membaca energi dari RR. Kenapa dia menyusul atau mengikuti jejak dari Richard? Ya, setelah dia ditemuin oleh kedua orang yang ia sayangi, dan energinya bagaimana? Nah, jadi energinya RR ini setelah ditemuin mereka atau ya setelah 2 bulan ini terjadi, RR menjadi pemberontak. Ya, the rebel, memberontak apa yang dikatakan oleh komandannya. Kenapa? Karena berdasarkan dari percakapan kedua orang tersebut dan pesan dari orang tua RR itu membuat RR ini takut, ya, takut sekali. Makanya dia mengatakan bahwa dia tidak ingin kalau anaknya mengenang dia sebagai seorang pembunuh, begitu ya. Terus ketakutan ini rupanya sangat kuat kepada dirinya. Takut sekali. Dia melihat masa depannya tidak jelas atau gelap. Dan kegelapan di dalam diri dia, kegelapan yang akan terjadi pada masa depannya itu dia mimpi setiap malam. Jadi nightmare begitu ya. Jadi mimpi yang menakutkan buat RR. Ya, akhirnya di mana ia harus menjadi seorang pemberontak. Dan di sini the Fool. The Fool ini adalah langkah awal. Langkah awal itu dia berpikir bahwa nggak apa-apalah, aku juga pasti akan mendapatkan hukuman. Karena itu adalah dari konsekuensi, ya, konsekuensi dari apa yang dia lihat, dari yang dia tahu, dan meskipun dia mengaku dia tidak mau melakukan itu, dia sempat menolak kan. Nah, dia mengatakan bahwa saya ada di balik ke kulkas gitu, ya. Nah, kemudian dari situ dia berpikir dia pasti akan mendapatkan, dia merasa dia pasti mendapatkan hukuman, ya.
dari konsekuensi kejadian tersebut. Tapi paling enggak, itu bisa menukar ya, menukar rasa bersalahnya dia, menukar ketakutan dia ini, paling enggak dia sudah mengatakan yang sejujurnya yang terjadi. Oke, itu adalah pertanyaan dari Kirari. Begitu aja. Buat kalian yang pertanyaannya belum dijawab, mohon bersabar ya. Di cerita ini kan sebuah tragedi ya. Kalau sampai mengambil nyawa itu kita sebut tragedi. Apa sebenarnya yang perlu kita belajar dari kejadian ini? Jangan sampai kita curhat sama orang yang beda lawan jenis. Karena banyak loh ya, banyak sekali cerita-cerita kayak gini. Curhat sama teman waktu SMP, waktu SMA, waktu kuliah, ya kan? Akhirnya apa? Ada rasa getar-getar itu. Jadi, kalau menurut Madam Suki, daripada kalian, semua orang punya masalah, lebih baik kalian mencari orang curhat yang benar. Mungkin bisa datang ke Madam Suki, selain rahasia kalian aman, tetapi kalian mempunyai solusi atas jawaban masalah, daripada berakhir dengan tragedi. Karena ini banyak banget. Atau misalkan kalian yang mau curhat sama teman, boleh, sahabat. Tetapi banyak juga teman, sahabat yang akhirnya menusuk dari belakang, justru mengambil pasangan kalian. Banyak kan seperti itu? Banyak. Kenapa kalian tidak mencari orang yang netral aja? Ya, kalian bisa curhat sama Madam Suki untuk masalah kalian apapun itu. Madam Suki banyak juga menolong pasangan-pasangan, memulihkan pasangan-pasangan yang hampir cerai, bahkan akhirnya mereka bisa hidup kembali. Ya, ini bukan promosi, tapi mungkin kalian membutuhkan informasi ini. Jadi, buat kalian yang mau reading tarot untuk masalah kalian, monggo. Atau kalian yang mempunyai trauma-trauma, pernah dilecehkan, ataupun gangguan-gangguan emosi yang mau healing, Madam Suki sediakan di program paket cahaya, yaitu adalah penyembuhan holistik. Apapun masalah kalian, mudah-mudahan ada solusinya, Madam Suki. Teruskan buat kalian yang belum pertanyaannya dijawab, mohon bersabar. Oke, finally, begitu aja. Send love and light. Salam cahaya.